Ambil Alkitab, ambil catatan. Baru di episode sebelumnya saya bicara tentang jaga hati dengan segala waspada. Saya mau lanjutkan bicara tentang hati Anda. Saya beri judul solusi hati yang tidak aman. Anda bisa catat itu dulu. Saya juga dorong Anda untuk subscribe YouTube ini supaya Anda terus dibangun di atas dasar firman. Ada banyak sekali firman-firman yang berharga tiada duanya untuk kehidupan Anda. Jangan ketinggalan. Solusi hati yang tidak aman kita belajar dari Raja Saul di 1 Samuel 18, 6-16. Kalau dari Daud kita bisa belajar dari kehidupannya, dari Saul kesalahannya. Judul di Alkitab kita, Saul benci pada Daud. Kok bisa ya hati orang diurapi jadi begini? Nah kita lihat kejatuhan itu erosi. Gak semata-mata datang tiba-tiba. Semua itu adalah pergeseran yang teratur. Prosesnya ada. Nah, hati yang tidak aman itu bahaya. Dimulai hanya dengan itu Saul bunuh diri. Dimulai dengan sesuatu sesederhana itu, Saul tidak diselamatkan. Dia binasa. Dia termasuk golongan orang-orang yang binasa. Jangan remehkan perasaan gelisah. Karena gelisah itu ada akarnya. Nah, kalau akarnya itu hanya sekedar perasaan saja nggak apa-apa. Tapi kalau ada akar yang lebih serius gimana? Kadang-kadang gejala, simptom yang ada pada tubuh kita itu menunjukkan ada penyakit yang serius. Nggak selalu sih, kadang-kadang ya cuman biasa. Tapi jangan remehkan, makanya tetap harus ke dokter untuk lihat kan, ini penyakit apa, didiagnosa. Tapi kalau Alkitab itu lebih hebat dari MRI manapun juga. Dia bisa membelah, memisahkan sumsum dan tulang. Jadi kita langsung tahu sebenarnya ini masalahnya sesungguhnya di mana. Nah, mari kita sekarang operasi hati, sebab saya rindu lewat saat teduh ini hidup Anda sungguh-sungguh sejahtera. Jadi jangan sampai ada roh gentayangan lagi, bukan setan maksud saya, hati penasaran. Ayat 6, solusi hati yang tidak aman. Tetapi pada waktu mereka pulang perang. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. I think that's a beautiful thing. You and I must agree. Harusnya kita sepakat itu hal yang baik, bukan? Pulang perang, Tuhan memberikan kemenangan. Saul pulang sama Daud, disongsong perempuan-perempuan kota Yerusalem. Sambil nyanyi-nyanyi, menari-nari dengan memukul rebana, mereka bersuka cita, bukan hanya merayakan pahlawan mereka memuji Tuhan. Harusnya nggak apa-apa kan? Tapi di sini kesalahannya gini. Raja Saul itu orangnya sangat-sangat needy. Di dalam dirinya itu ada sebuah kemanjaan yang tidak pernah ditantang. Dia nggak pernah menantang dirinya sendiri untuk menyelesaikan isu pribadi. Roh Kudus tidak diberikan pintu masuk untuk mengerjakan area itu. Raja Saul ini beranjak dari hati yang salah. Orangnya itu suka GR sama manusia. Apalagi dia adalah orang yang cari pengakuan. Ini bahaya. Kalau kita itu nggak dekat sama Tuhan, nanti kita akan sangat needy orangnya. Atau kita menjadi orang yang perlu diakui oleh orang lain. Dan mencari pujian yang sia-sia. Nggak bisa netral. Kalau mau sama Tuhan itu dalam sekalian. Kalau enggak, pasti berakhir di tangan setan. Nggak bisa kita itu jalur tengah, itu nggak ada. Saul itu diurapi. Urapannya sudah tiba. Tapi hatinya tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang namanya hati nggak pernah menyusul urapan ya beginian. Akhirnya urapan itu bumerang. Menjadi beban dalam kehidupannya. Orang bisa pelayanan, tapi kalau hatinya nggak mau diubah, nanti lama-lama pelayanan itu menghanguskannya. Saul adalah tipe orang begitu. Orang ini suka GR sama manusia, jadi bisa bayangkan nggak si raja pulang nih sama junior-juniornya termasuk Raja Daud. Raja Daud sebenarnya adalah pahlawan perang dengan P huruf besarnya pada hari itu. Tetapi ketika dia pulang, kelihatan perempuan-perempuan semuanya menyongsong sambil menyanyi-nyanyi, menari-nari, dia pikir, this is for me. This is for me, untuk aku, ini untuk aku. Ini tipe orang kalau datang ke satu tempat, suka duduk di kursi VIP.
Yesus ajarkan kan, dengan demikian Yesus sedang menyindir dan menegur secara langsung orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan suka jalan di pasar-pasar atau marketplace, itu bukan pasar basah, jualan ikan. Tapi kalau di kerumunan orang ramai, lagi di dalam lampu sorotan, janganlah kita itu berlagak seperti apa. Tuhan Yesus ajarkan, jangan suka dapat pengakuan manusia. Kalau duduk di satu tempat, cari aja tempat-tempat yang biasa. Nanti kalau ada orang merasa Anda luar biasa, kan dipanggil, sini, jangan duduk di situ, Anda itu harus di VIP. Daripada duduk di VIP dulu, diusir kemudian sama asyirnya. Jangan ya, ini reservasi di sini, Anda di belakang, kan malu-maluin, kan kita dipermalukan. Orang yang suka GR sama sesama manusianya, biasanya akan jatuh nanti pada akhirnya. Hatinya nggak aman karena dia beranjak dari attitude atau sikap hati yang sudah salah kaprah dari semula. Andai kata dia tidak menanti-nantikan mengharapkan pujian dari manusia, dia nggak akan di ayat berikutnya tersinggung luar biasa. Kepancing sama setan, ini si Saul. Ya, kita lihat ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Nanti kita baca lagi ayat 8, kita lanjutkan. Tapi inilah nyanyian para wanita perempuan-perempuan itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu marahlah Saul dengan amat sangat. Mestinya ya, di kalimat pertama dia harus berhenti. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Gak apa-apa, orang berhak muji siapa. Tuhan itu, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, yang penting kesaksian Roh Kudus, bukan kesaksian manusia. Dan Saul sangat sensitif, apalagi itu keluar dari wanita. Dia dikalahkan oleh juniornya di mata perempuan. Laki-laki biasanya sama laki-laki kalau keluar sih nggak ngerasa gimana. Tapi kalau ada wanita di tengah-tengah mereka, semua mereka lebih jaga tutur kata. Perempuan bisa membawa Hawa, makanya Adam dan Hawa, si perempuan namanya Hawa. Perempuan itu betul-betul seolah-olah secara figuratif, mereka itu bisa membawa Hawa di tengah laki-laki. Andai kata Saul dipuji Saul dan Daud dipuji dengan perbandingan yang tidak imbang ini oleh sesama pria, mungkin dia masih oke-oke aja. Tapi perempuan, dia merasa betul-betul terpukul sekali. Karena kalau dia di hadapan wanita kan dia harus ganteng, harus gagah. Dia harus jadi alpha male. Kalau singa itu di kandang, dia satu-satunya singa jantan. Dengan brewoknya yang di sebelah sini yang lainnya, semuanya adalah singa-singa betina. Saul merasa dia dipermalukan secara publik atau secara umum. Orang ini nggak bisa kuasai emosi. Kalau menurut saya dari ayat ini, harusnya Saul cukup bersyukur sampai perkataan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Harusnya dia berkata, that's enough for me. Thank you Tuhan, itu pun berlebihan lah. Masa saya yang mengalahkan beribu-ribu. Itu kan semuanya adalah anugerah. Dan dia kepancing di kata tetapi. Ya kita nggak bisa salahkan orang mau ngomong apa kan. Kita nggak bisa hentikan manusia. Kita hanya bisa mengendalikan diri. Kita nggak bisa tentukan orang mau komentar apa. Yang penting kita jaga hati dengan segala waspada. Saul ini harusnya berterima kasih di kalimat ke-1. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Harusnya dia angkat tangan dan berkata haleluya. Artinya haleluya. Artinya terpujilah Tuhan. Dia kepancing di kata tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, aku dihitung ribu, dia dihitung puluhan ribu. Kok begitu? Lihat lubang donatnya, dia lupa dia juga dapat donat. Malah dia dapat sebutan pertama, Saul beribu-ribu. Harusnya pikiran positifnya gini, karena aku pukul ribu-ribu, Daud gampang hajar berlaksa-laksa. Dia harusnya bangga dengan achievement atau pencapaian daripada juniornya. Dia harusnya bisa menaruh sukacita pada kemenangan orang berikutnya. Dia tidak merasa itu saingan. Harusnya loh, dia lebih bangga di ribu. Karena ribu itu adalah perintisan. Ribu itu pendobrakan. Dia yang buka jalan. Dia kepancing di kata tetapi Daud berlaksa-laksa. Siapa bilang kalau kita diberikan
kalau kita itu diberikan apa yang kita inginkan atau semua doa kita dijawab, kita itu akan puas. Enggak. Harusnya Saul itu cukup berterima kasih, dia dipakai untuk mengalahkan ribuan musuh. Ada hamba 1 talenta, ada hamba 2 talenta, ada hamba 5 talenta. Saya bangga dengan 2 talenta. Yang satu memang kan nggak keruan, dia sembunyikan talenta di bawah tanah. Yang hamba 2 talenta itu saya bangga. Yang 5 talenta juga saya belajar sesuatu, orang itu mengelola, jadi talentanya bertambah. Tapi yang 2 itu loh, kok nggak iri ya? Sama yang 5 nggak sombong sama yang 1. Orang yang bisa melihat dia dengan Tuhan saja, nggak usah lihat spion-spion kiri kanan. Thank you Tuhan, aku dikasih 2. Aku udah iri sama yang 5, aku udah merasa bangga sama yang 1. Aku kerjakan bagianku. Mind your own business. If you want to grow, mind your own business. Kalau hatimu mau sejahtera, mind your own business. Kalau kita mau betul-betul damai di dalam hidup ini, urusi urusan sendiri. Maksud saya urusi urusan sendiri itu bukan berarti kita nggak peduli sama sesama. Lu gua. Lu urusan lu, saya urusi urusan saya. Enggak begitu. Kalau itu, kita harus saling melayani, saling mengangkat beban satu dengan yang lainnya. Urusi dirimu sendiri artinya urusi hatimu. Jangan lengket hati itu, jangan needy, jangan clingy. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, harusnya dia 2 talenta. Not bad bukan? Lumayan itu understatement. Lumayan itu perkataan yang terlalu merendahkan. Luar biasa loh itu, bunuh ribu. Itu nggak main-main. Nggak ada Saul, nggak ada Daud. I hope orang tua tidak merasa saingan dengan anak-anaknya. Dan juga jangan bodoh-bodohkan anaknya, ya ada orang tua yang begitu, Roh Kudus barusan beritahu. Kamu, papa, orang muda zaman ini, orang papa zaman dulu. Ya lain lah, Pak. Lain lah. Ya, papa juga nggak menghadapi musuh-musuh anak muda sekarang. Beda. Anak muda sekarang bisa percaya. Anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Saya ngomong gini bukan berarti yang anak muda besar kepala. Tapi anak muda bisa percaya sekarang itu apapun juga ada 1001 opini. Kita sekali internet, Google, segala macam pandangan. Zaman dulu, apa yang diturunkan ya itu. Jadi jangan pernah berkata gitu terhadap anaknya. Tetapi juga kalau lihat anak kita, jangan dijatuhkan. Tapi kalau anak kita juga diangkat oleh Tuhan, mari kita bangga. Jangan memuji diri sendiri, biarkan orang lain memujimu. Tidak ada apa-apa, tidak ada aku. Biar orang yang ngomong sendiri padamu. Urusi sendiri. Saul itu hatinya nggak aman. Solusinya di mana nanti kita akan temukan ya. Ayat berikutnya, ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Saya mikir, kenapa? Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Ini memang betul-betul di dalam hatinya ada roh yatim piatu. Mendingan jadi yatim piatu beneran, tapi hatinya itu hati anak bapak. Lihat itu, kepadaku dihitung berlaksa-laksa, kepadanya dihitung beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Wah, di titik ini dia buka lubang besar kepada roh jahat. Tapi belum sampai kesurupan. Mari kita pelajari sesuatu. Tanda awal kalau hati kita sudah menjauh dari Roh Kudus itu apa? Hatinya mudah tersinggungan. Coba kita bercermin sekarang. Kalau kita mulai gampang tersinggung atau tersinggungan, itu bisa jadi urusan kita bukan sama manusia loh, meskipun manusia yang menyinggung kita. Tapi kalau kita tersinggungan, itu pratanda bahwa sebenarnya yang terjadi adalah sebuah tanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai jauh. Bagaimana kita tahu kalau terjadi kemunduran rohani? Harus ada tanda, bukan? Lewat cerita ini, tanamkan. Supaya kita bisa ingat sendiri. Ada orang berkata kalau asam uratnya sedang kambuh, kakinya bengkak. Ada orang yang berkata kalau kolesterolan, aduh sini semuanya pegel di belakang ini, pundaknya kayak tebal. Nah, dari mana kita tahu kita mulai mengalami kemunduran? Kemunduran secara roh. Yaitu kalau hati kita mulai tersinggungan. Itu tanda awal seseorang menjauhi Roh Kudus. Di saat itu harusnya Saul sudah peka. Tapi sayang sekali Saul sudah putus hubungan dengan Samuel, mentornya. Orang ini sudah nggak bisa diajak bicara. Nah,
Ayat yang ke-9, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Garis bawahi kata mendengki. Setelah hatinya mudah tersinggungan, lama-lama orangnya jadi orang yang kepahitan. Kata dengki itu bukan berarti mengingat kesalahan orang lain, itu memori. Saya juga masih ingat kesalahan orang lain kok. Cuman nggak masuk hati. Karena Roh Kudus jaga. Saya menjaganya dengan Roh Kudus. Dalam segala waspada, saya lakukan bagian saya yang kecil, Roh Kudus lakukan bagian yang terbesar. Dengki itu bukan berarti mengingat kesalahan orang lain, tapi merasakan kesalahan orang lain, apalagi orang nggak bersalah. Dia benci. Di sini, di titik ini, mulai masuk roh jahat satu kaki. Setan mulai merasuk hatinya. Dimulai hati tersinggungan, lama-lama jadi bawaan, terus menerus, diterusin. Tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang sangat bitter, pahit. Dia jadi seorang hater gitu loh. Hater of life, hater of himself. Sebenarnya yang dia benci adalah diri sendiri. Ayat 10, keesokan harinya, nggak perlu babi bu, nggak perlu bulan depan, nggak perlu 1 tahun lagi. Keesokan hari, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 10, hati-hati ya. Roh jahat daripada Allah, apakah roh jahat Allah itu kasih kita roh jahat? Bukan, ini maksudnya gampang kok. Ketika seseorang mundur dari Roh Kudus, dia pasti akan kena roh najis. Sudah gitu aja, nggak ada jalur tengah. Jadi roh jahat yang daripada Allah, cara orang Yahudi, cara orang Israel berpikir tentang alam roh di zaman Samuel, Daud, sangat simpel sekali. If you are not with the Holy Spirit, you will be with an unholy spirit. Udah gitu aja. Jadi maksudnya itu roh jahat yang daripada Allah, artinya karena orang ini meninggalkan Allah di dalam hatinya, otomatis yang ngisi vakum atau kekosongan, hampa jiwa adalah roh jahat. Maksudnya, in the absence of God is the presence of demons. Roh jahat yang daripada Allah itu artinya, karena Allah absen, maka roh jahat yang tiba. Roh jahat yang daripada Allah. In His absence. Gak perlu tunggu 1 tahun. Berapa hari bahkan, keesokan hari. Tamu tak diundang, si setan mengetuk rumah dan masuk ke hatinya. Dia kerasukan di tengah-tengah rumahnya. Dan ketika roh jahat mulai tiba, dia menghancurkan Saul at the prime of his life. In the prime. Bayangin, di tengah-tengah rumah itu bukan hanya bicara di tengah-tengah istana, dia dipermalukan betul-betul. Tadi dia hanya paranoid aja, aku dipermalukan secara publik, sekarang dia dipermalukan beneran. Di tengah-tengah rumah raja itu selalu spotlight. Di situ dia menimbang-nimbang juga urusan-urusan yang dibawa kehadirannya oleh rakyatnya. Dan bukan hanya itu, segala sesuatu yang di tangannya harusnya jadi berkat, dia harus jadinya protektor atau pelindung umat, malah dipakai untuk pembunuhan. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu, dilempar karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Untung sekali Daud tidak membalas. Dia hanya mengelakkannya sampai 2 kali. Hati-hati kita, kalau Anda dan saya menghadapi situasi tertentu. Cerdik seperti ular itu ada batasnya. Tulus seperti merpati itu adalah remnya. Ada 1 poin itu, Tuhan tuntun Daud untuk bisa menyelamatkan diri. Termasuk dengan Raja Filistin, nantinya dengan siapa dan siapa. Dia selalu punya jalan. Tapi Anda harus tahu, ada hal-hal tertentu itu harus stop di sana, tidak boleh berlebihan. Hati yang aman seperti Daud akan tahu batasnya. Dia tahu bahwa dia harus bisa menjaga dirinya. Dalam konteksnya Daud, beneran bukan hanya jaga hati, tapi jaga nyawa. Tapi dia tidak membalas. Saya bangga dengan Daud. Dia tidak angkat tombak atau pedang dan balas sang raja. Tapi saya juga bersyukur, saya bisa belajar banyak. Daud ini orangnya, dia mengelak dari sampai 2 kali berkali-kali
Artinya Daud itu seseorang yang bisa take care of himself ya. I love this man of God. Ayat 12. Ini mulai kacau nih, Saul mulai kacau. Saul menjadi takut kepada Daud. Lucu ya. Harusnya Daud takut sama Saul. Siapa yang pegang tombak? Daud pegang kecapi. Gak tentu orang itu gagah perkasa luarnya, secara fisik pegang harta, atau posisi bahkan, atau pengaruh. Gak tentu di hatinya gak ada rasa takut. Gak tentu kita yang mungkin seseorang yang gak punya apa-apa, asal dia punya iman pada Tuhan, asal hubungannya dengan Tuhan itu manis dan indah. Biasanya malah justru orang seperti itu pas-pasan mungkin sedang dirudung masalah, tapi hatinya tak kenal rasa takut. Our eyes, mata kita bisa menipu. Ada banyak trik-trik seperti magic. Ternyata orang yang kelihatannya gimana, tapi karena dia jauh dari Tuhan, sebenarnya kalau dibuka, orang itu sedang ketakutan. Tapi seseorang yang seolah-olah hidupnya itu ya begitu, masalah bertubi-tubi, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku dan kekuatanku. Aku tidak akan takut dan tidak akan goyah selama-lamanya. Dia gunung batuku. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, hidupnya itu loh ditata demikian dekat dengan tata Allah. Kalau Anda buka, kalau saya dan Anda bisa lihat apa yang ada di balik tubuhnya, di dalam hatinya, Anda akan lihat seorang yang super damai sejahtera, tidak takut apa-apa maupun hari esok. Saul menjadi takut kepada Daud. Who fears who? Siapa memerintah? Dia raja. Daud itu apa? Tapi Saul kok malah takut sama Daud? Itu gimana? Karena Tuhan menyertai Daud. Itu dia. Sedang daripada Saul ia telah undur. Perkataan sedang daripada Saul ia telah undur menunjukkan jika hidup Saul pada titik ini sudah kacau balau. Kasihan sih sebenarnya. Apa boleh buat, tapi itu pilihannya. Sebab itu, Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Kelihatannya bagus ya, diangkat ya. Oh no, not really. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Nah, ayat 13 ini tipuan mata. Tapi di sini kita bisa belajar kalau orang itu hatinya salah, keputusannya semua akan salah. Terutama keputusan besar dalam hidupnya. Saul menjauhkan Daud dari dekatnya salah, itu wrong military strategy. Daud itu mengokohkan seluruh Israel, bahkan kerajaan Saul juga. Saul menjauhkan Daud dari dekatnya. Kalau Anda punya jagoan tentara, jagoan gagah perkasa, ahli strategis, yang bisa memenangkan segala perang, mau perang rimba, perang kota, perang hutan, perang gerilya, atau perang terang-terangan, bisa menang semuanya. Kalau saya jadi Saul, saya akan jadikan bodyguard-nya raja. Tapi Saul menjauhkan Daud dari dekatnya. Dan Saul mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, kelihatannya bagus. Tapi dengan motivasi supaya dia berada di depan dalam segala gerakan tentara, dengan harapan Daud akan lebih mudah mati di dalam medan pertempuran. Hati yang gak aman itu akan membuat setup jadi setback, aset jadi liabilitas. Kalau hati kita gak aman, segala sesuatu yang Tuhan berikan sebagai berkat, kita anggap itu kutuk. Lalu yang kita anggap sebagai kutuk. Tetapi sebenarnya kutukan yang sesuatu yang Tuhan bilang jangan, itu justru yang kita kejar dan kita jadikan. Bahaya, terbolak-balik. Keputusan besarnya akan salah. Mungkin orang itu smart berbisnis, mungkin orang itu pandai bergaul, mungkin orang itu koneksinya banyak. Tetapi lihat ya, dalam keputusan besar hidupnya, dia akan kecele dengan keputusannya sendiri. Bagi orang yang tidak aman hatinya, makanya orang yang tidak aman hati itu bahaya sekali. Solusinya bukan di perkantoran, bukan kita masuk ke ruang rapat kita. Hati yang nggak aman itu solusinya hanya di dalam hadirat Allah. Karena itu ada orang yang berkata gini, apa gunanya sih doa? Apa gunanya menyanyi-nyanyi seperti ini, memuji-muji Tuhan, baca Alkitab apalagi? Apa gunanya? Gunanya di sini, saudaraku.
Karena ada hal-hal tertentu yang berkenaan dengan hati, khususnya rasa aman di dalam jiwa. Itu nggak bisa diperoleh lewat rapat direksi atau dengan koneksi siapapun. Itu hanya ada di atas lututmu, kau temukan damai sejahtera. Dan itu nanti yang akan menentukan pilihan-pilihan hidupmu. Hatimu yang akan menyelesaikan masalahmu. For the secure, bagi orang yang aman, setback kayak Daud mau dilempari di Siklak, tapi malah justru menjadi kemenangan, dia bisa putar balikkan keadaan. Bagi orang yang aman dalam Tuhannya, segala sesuatu yang sifatnya sebuah tes atau ujian menjadi testimoni atau kesaksian. Tapi orang-orang yang hatinya tidak aman sama Tuhan, orang seperti itu akan menjadikan semua berkat kutukan. Nggak hanya itu aja, Saul kan mengangkat dia jadi kepala pasukan 1000. Sekilas seolah-olah dia mengangkat Daud. Orang-orang yang tidak aman diri itu susah untuk tulus hati. The insecure, it's very hard, almost impossible for the insecure to be sincere. Bagi orang-orang yang tidak aman dalam Tuhan dan tidak aman hatinya, orang demikian akan susah, hampir mustahil untuk bisa jadi orang yang tulus. Ketulusan itu suatu produk yang dia tidak miliki. Mereka akan kelihatan seolah-olah memberi, padahal di dalam pemberiannya mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. They seem to give, but what they are really doing is taking away from you. Jadi seolah-olah dia diangkat jadi kepala pasukan, padahal maksud hati Saul adalah untuk membunuh dia. Susah jadi orang yang tulus di hadapan Allah kalau hatinya tidak aman. Saya jadi ingat Mazmur berkata gini, sebenarnya Tuhan itu baik kepada orang-orang yang tulus hati. Susah untuk mengalami kebaikan Allah. Ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Inilah berkat orang-orang yang aman. Dia berhasil dalam segala perjalanan. Tuhan terus sertai. Lucu ya, setiap senjata ditempa lawan Daud gak berhasil. Kok bisa ya? Setiap senjata yang ditempa melawan kita bukan hanya gak berhasil, tapi justru jadi peluru keberhasilan kita. Di set up begini untuk menjatuhkan dia, malah jadi kebangkitannya. Diatur supaya dia itu tersungkur, malah justru dipromosikan Allah. Susah melawan orang yang disertai oleh Tuhan. Jangan bingung untuk melawan. Jangan bingung untuk bela diri. Kejar penyertaan Allah. Dengar lagi. Itu saja yang kau perlu. Kejar penyertaan Tuhan. Bukan pengakuan manusia. Bukan apa kata orang. Tapi apa kata firman. Hidupmu tidak tergantung dengan opini. Hidupmu tergantung pada penentuan ilahi. Dialah gunung batu. Jangan cari kerikil. Jangan sampai kita itu fokusnya kepada batu-batu kecil. Don't sweat the small stuff. Look at your big God. Lihat Allahmu yang besar. Ayat 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ayat 16 ini indah. Ayat 15-16. Satu, Daud sangat berhasil kan? Lalu kemudian dikatakan seluruh orang Israel, orang Yehuda mengasihi dia. Malah kita nggak cari pengakuan manusia, malah dicinta manusia. Malah kita itu selama bersandar dengan Tuhan, Tuhanlah yang memberi kita keberhasilan. Dan ia memimpin segala gerakan mereka. Tuhan justru mengurapi Daud untuk memimpin bangsanya. Inilah berkat orang-orang yang hatinya aman dalam Tuhan. Lalu gimana? Tadi kan judulnya solusi hati yang gak aman kan? Saya kasih vaksinnya ya. Bisa jadi ini antibiotik rohani atau obatnya. Bisa jadi ini menyelesaikan virus dosa. Atau lebih baik lagi pencegahan. Saya berikan solusinya lewat firman ini. Vaksinnya untuk hati yang tidak aman atau kurang aman dengan dirinya. Satu, tulis itu, GR-nya sama Tuhan. Yang GR sama Tuhan, jangan sama manusia GR-nya. GR itu apa? Mungkin just in case, jaga-jaga kalau di sini ada orang-orang yang nggak ngerti GR itu apa, slangnya ini.
Apalagi orang Indo yang di luar negeri yang menyaksikan Saat Teduh ini mungkin sudah nggak ngikuti. GR itu gede rasa. Jangan gede rasa kalau lihat perempuan-perempuan keluar dengan rebana, jangan berkata itu untuk saya. Selalu kita lihat kanan kiri, kalau dipuji itu selalu gitu. Siapa? Oh saya, gitu loh. Ya, kita selalu gitu. Tetapi kalau sama Tuhan, kalau pujian, kalau pengakuan itu selalu kita noleh kiri kanan. Mungkin bukan untuk aku. Sampai dipanggil oleh mikrofon, ya Anda pemenangnya. Oh saya. Belajar rendah hati. Jangan merasa deserving atau merasa layak menerima. Tapi kalau sama Tuhan jangan begitu. Orang lain meninggalkan, biarkan ayah ibuku menolak aku, kata Daud kan. Tapi Tuhan menyambut aku. GR, dirasa mungkin gitu ya malaikatnya berkata. Malaikat-malaikat Tuhan. Kok yakin Tuhan menerima? Terus Tuhan berkata seperti ini, saya cuma imajinasi. Betul kata-katanya dia. Ketika semua bumi, gunung dan bukit beranjak, kasih setiamu tak akan beranjak daripadaku. GR-nya itu sama Tuhan. Taruh rasa amanmu pada Kristus. Apa-apa dan sebagainya, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Ngomongnya begitu. Itulah pengakuannya. Allahku akan mencukupi segala keperluanku dalam kemuliaan dan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Seperti itu. Tuhan Yesus, Engkau akan mengingat hambamu. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Simpan iman itu sebagai rahasiamu terbesar di dalam jiwa. Apa-apa, aku tahu Tuhan, sekalipun aku jatuh, tak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Aku ini Tuhan. Atau kita tertuduh dengan sebuah dosa. Mungkin kita bisa berkata dari Mazmur 25, kepadamu ku angkat jiwaku, janganlah aku mendapat malu. Ya Tuhan, jangan mendapat malu, dan biarkan musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu Tuhan, ajari aku jalan-jalanmu. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. GR-nya sama Tuhan. Pelihara sebuah hubungan aman dengan Kristus. Dalam segala keadaan, waktu kita berkenan, waktu kita jatuh dalam dosa. Lihat itu Daud. Waktu dia mengakui dosanya dengan Batsyeba, bahkan ketika dia bangkit dari keterpurukan, dia mengakui dosanya pun dia taruh aman pada Tuhan. Dia berkata, hati yang hancur, jiwa patah remuk tidak akan kau pandang hina. Kau memberiku hati yang teguh. Dan dia berkata seperti ini, Tuhan ampuni, sebab dosaku itu banyak. Tapi ujungnya dia berkata, berbuat baiklah kepada Israel ya Tuhan. Dan kau akan menerima kembali korban puji-pujian. Taruh rasa amanmu, GR-nya itu sama Tuhan. Yang kedua, ini vaksinnya. Usahakan yang terbaik dalam diri orang lain. Mungkin kita waktu itu kurang kesatria hatinya. Mungkin kita kurang legawa, kurang besar. You're not a bigger man. Paksa dirimu untuk besar. Nggak usah musuh siapapun juga. Kalau kita bantu orang, usahakan yang terbaik dalam diri orang itu, sekalipun itu bisa melampaui dirimu. Mungkin kalau profesinya sama atau apa, ya kita nggak bodoh beritahu semua rahasia dapur kita, yang nggak begitu. Tapi kalau orang minta tolong, yang terbaik. Kalau kita memberi nasihat, jangan simpan apa yang bisa sungguh-sungguh melepaskan orang itu. Usahakan yang terbaik dalam diri orang lain. Yang ketiga, senang ketika orang lain diberkati. Kalau kita lakukan itu, lama-lama kita tertular keberhasilan orang. Tahukah ada keberhasilan tertentu yang Tuhan simpan, tidak langsung diberikan kepada Anda, sampai Anda dan saya lulus ujian. Senang nggak ketika tetangga kita yang diberkati dulu? Ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan mengecap berkat yang dia tidak miliki. Barang siapa memberikan pada salah satu orang ini yang paling kecil hanya karena dia muridku, secangkir atau segelas air sejuk, dia nggak akan pulang tanpa upahnya. Siapa memberikan kepada Nabi, dia memperoleh upah Nabi. Itu bukan bicara tentang materi, itu bicara tentang senang ketika orang lain dipakai. Turut mendoakan sebuah gerakan kenabian, turut mendoakan seseorang. Tapi ketika orang itu diberkati, Tuhan memandang orang ini juga harus dapat tips sorgawi. Ini orang yang mengusahakan loh. Dan lihat sekarang, dia senang sampai akhirnya, padahal orang ini bukanlah yang menikmatinya. Tuhan akan berkata seperti ini, malaikat, kalian harus sungkan sama orang demikian. Berkati dia. Maka Tuhan perintahkan berkat datang ke rumahmu. Itu namanya kecipratan berkat.
Karena hati kita suka memberkati orang lain dan senang ketika mereka diberkati dulu. Coba kalau kita punya hati kayak gini, orang kayak begini paling happy di dunia. Harta pas-pasan gak apa-apa, teman gak banyak, it's okay. Kalau kita GR-nya sama Tuhan, hati kita itu senantiasa aman 24 jam. Kalau kita usahakan yang terbaik dalam diri orang lain, kita gak akan pernah merasa orang yang kalah. Kita merasa orang yang terlibat dalam kemenangan orang lain. Kita gak akan merasa persaingan. Karena kita gak merasa diri kita paling hebat. Dan kita lihat segala sesuatu di sekeliling kita itu, kita turut menginvestasikan hal yang baik. Kita turut happy, ada kepuasan batin sendiri. Dan kalau kita senang orang lain diberkati, kita orang yang paling senang selalu. Selalu happy, nggak pernah kehabisan alasan untuk berbahagia. Orang yang seperti ini, hatinya aman. Lihat nanti, mereka akan berhasil. Orang Israel Yehuda mengasihi mereka. Dan orang seperti ini akhirnya akan Tuhan pakai untuk memimpin segala gerakan manusia. Praise the Lord. May your heart be blessed. Nyanyi satu lagu ya.